Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya Mas Agus Muhammad Alfar Trafik dengan NPM 2311011104 akan membahas chapter 9 sampai chapter 15 dengan judul Strategic Brand Management. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan tiap chapternya, kita bisa lihat dulu alur materi yang akan kita bahas pada materi kali ini. Oke, kita mulai dari roadmap presentasinya dulu. Yang pertama ada chapter 9 dengan judul Develop Measurement System, chapter 10 Capture Customer Mindset, chapter 11 Capture Market Perform, chapter 12 Design Brand Architecture, chapter 13 Introduce Brand Extension, chapter 14 Manage Brand Over Time, dan yang terakhir ada chapter 15 Manage Global Brands. Oke, jadi presentasi itu mencakup 7 chapter yang saling terhubung, mulai dari pengukuran brand equity hingga pengelolaan brand secara global. Oke, kita langsung masuk ke chapter berikutnya, yaitu chapter yang pertama, chapter 9. Ada chapter yang pertama yaitu chapter 9 dengan judul Developing a Brand Equity Measurement dan Management System. Nah, kenapa sih brand itu perlu diukur secara sistematis? Menurut Keller, itu tuh ada 3 alasan utama kenapa brand itu perlu diukur secara sistematis. Yang pertama itu ada keputusan strategis, di mana pengukuran brand equity itu membantu manajemen membuat keputusan pemasaran yang lebih tepat dan berbasis data. Jadi bukan hanya sekedar asumsi. Yang kedua itu ada justifikasi investasi, di mana pengukuran brand membantu perusahaan mengetahui apakah investasi pemasaran yang dilakukan benar-benar memberikan hasil atau tidak. Yang ketiga ada arah dan fokus brand. Nah, jadi melalui pengukuran, perusahaan dapat mengetahui kekuatan serta kelemahan brand sehingga sumber daya yang diarahkan tuh bisa jauh lebih efektif. Oke, di sebelah kanan tuh juga ada, ini tuh adalah 3 alat utama dalam pengukuran brand equity yang akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Jadi ada 3 alat utama ya teman-teman yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur brand equity. Yang pertama ada brand audit. Brand audit itu merupakan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi sebuah brand. Jadi di dalamnya itu ada brand inventory, itu tuh untuk melihat seluruh elemen brand yang dimiliki oleh perusahaan. Ada brand exploratory untuk memahami persepsi konsumen terhadap sebuah brand. Dan selanjutnya ada yang kedua ada brand tracking. Nah, kalau brand tracking itu sifatnya tuh bukan menyeluruh kayak brand audit, tapi dilakukan secara berkala. Biasanya apa sih yang dipantau oleh brand tracking? Itu tuh memantau perubahan brand dari waktu ke waktu seperti perubahan awareness maupun asosiasi brand. Kemudian yang terakhir ada brand equity management system atau BEMS. Itu untuk berfungsi sebagai pengolahan informasi brand equity sehingga hasil pengukuran dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, ini tuh dilakukan secara urut ya teman-teman, sesuai dengan yang ada di bawah dari brand audit, brand tracking, dan BEMS. Oke, next slide. Oke, jadi kita pada chapter 10 ini membahas sumber utama dari brand equity itu sendiri. Ternyata itu tuh ada di dalam pikiran konsumen atau customer mindset. Nah, terdiri dari apa aja sih? Yang pertama itu ada brand awareness. Ini tuh menunjukkan seberapa mudah sebuah brand diingat oleh konsumen. Yang kedua ada brand recognition, yaitu ketika konsumen mengenali brand setelah melihat logo atau produknya. Misalnya kayak tadi contohnya Apple teman-teman. Biasanya kalau kita ngeliat Apple di gitu itu kita langsung ingat brand Apple. Kemudian ada brand recall, yaitu ketika konsumen bisa langsung mengingat brand tanpa petunjuk. Selanjutnya ada brand image, yaitu persepsi yang dimiliki konsumen terhadap sebuah brand. Nah, jadi brand yang baik harus memiliki asosiasi yang kuat, positif, dan unik. Misalnya kalau mau kita contohin itu kayak Apple teman-teman, sering diasosiasikan sebagai inovasi, desain premium, dan kemudian penggunaan. Nah, inilah yang membentuk citra brand
di benak konsumen. Chapter 10 lanjutan, jadi kita akan membahas secara lengkap bagaimana brand equity terbentuk, mulai dari brand awareness, brand image yang udah kita bahas tadi. Nah, lalu muncul juga ada brand response, teman-teman. Jadi apa brand response itu? Jadi brand response itu adalah bagaimana konsumen itu menilai dan merasakan brand, judgment or feeling gitu. Misalnya ketika kita menganggap Apple memiliki kualitas tinggi, dan juga kita biasa merasa bangga gitu karena kita menggunakan Apple. Nah, itu termasuk dari brand response. Terus di tahap tertingginya itu ada brand relationship atau brand resonance. Jadi di tahap ini konsumen tuh nggak hanya membeli tapi juga memiliki keterikatan dengan brand. Contohnya banyak pengguna Apple yang terus membeli produk Apple, bahkan merekomendasikan ke orang lain. Nah, itu termasuk contoh dari brand relationship. Oke, kita next slide. Oke, selanjutnya itu ada chapter 11. Di chapter 11 kali ini itu tuh membahas 3 hasil yang diperoleh ketika perusahaan memiliki brand equity yang kuat. Yang pertama itu ada market performance, di mana brand yang kuat biasanya memiliki pangsa pasar yang lebih besar dan mampu menjual produk dengan harga yang premium. Yang kedua ada customer loyalty, jadi konsumen itu biasanya menjadi lebih loyal dan cenderung melakukan pembelian ulang. Yang ketiga ada brand value, jadi perusahaan yang brand equity-nya kuat itu tuh tidak hanya menjadi alat pemasaran lagi, tetapi menjadi aset yang bernilai tinggi bagi perusahaan. Nah, contohnya tuh ada Apple. Jadi biasanya kan Apple tuh memiliki smartphone yang spesifikasinya sebenarnya mirip-mirip aja. Tapi karena brand equity Apple ini udah kuat, mereka mampu menjual produk dengan harga yang lebih tinggi karena kekuatan brand yang dimilikinya. Oke, selanjutnya tuh ada brand architecture ya teman-teman. Jadi ini tuh adalah cara perusahaan mengatur hubungan antara berbagai produk dan brand yang dimilikinya. Jadi secara sederhana, brand architecture itu membantu perusahaan agar portofolio produknya lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh konsumen. Di sini ada dua pendekatan utama, yaitu ada brand house. Jadi ketika produk itu menggunakan satu brand utama, contohnya itu Google, ada Google Maps, ada Google Drive, dan ada Google Foto, dan Google yang lainnya. Yang kedua itu ada house of brand, yaitu ketika setiap produk memiliki brand yang berbeda. Contohnya itu ada P&G yang memiliki Pampers, Gillette, Head and Shoulders, dan lain-lain. Nah, selain itu ada brand hierarchy. Sini tuh kita bisa ngeliat mulai dari corporate, family brand, individual brand, hingga varian produk. Ini adalah termasuk dari brand hierarchy. Oke, kita masuk ke chapter 13, yaitu Introducing New Products and Brand Extension. Jadi, brand extension itu adalah penggunaan nama brand yang sudah dikenal untuk memperkenalkan produk baru. Jadi ada dua jenis brand extension ya teman-teman. Yang pertama itu ada line extension, yaitu ketika perusahaan itu menambahkan produk baru dalam kategori yang sama. Contohnya tuh kita pakai Coca-Cola, itu menghadirkan Coke Zero dan Diet Coke. Yang kedua itu ada kategori extension, itu ketika brand masuk ke kategori produk yang berbeda. Contohnya Apple yang berkembang dari komputer Mac, iPhone langsung ke Apple Watch. Nah, itu tuh termasuk dalam kategori extension. Nah, tujuan utama dari kategori extension itu adalah memanfaatkan kekuatan brand yang sudah ada untuk mempercepat pertumbuhan bisnis dan masuk ke pasar dengan resiko yang lebih rendah. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ininya, alurnya dari parent brand yang kuat, brand extension, dan brand growth. Next slide. Slide 13 ya teman-teman. Jadi slide ini tuh menjelaskan ketiga keuntungan dari brand extension. Yang pertama itu ada faster market acceptance. Jadi karena konsumen sudah mengenal brand, mereka tuh biasanya lebih cepat diterima oleh pasar. Yang kedua ada reduce marketing cost. Jadi biasanya perusahaan tuh udah nggak perlu ngebangun brand awareness dari nol, sehingga biaya promosinya lebih rendah. Yang ketiga ada transfer of association. Artinya reputasi dan citra positif dari brand induk dapat
langsung terbawa ke produk yang baru. Oke, contohnya juga kita contohin Apple lagi. Setelah Apple tuh meluncurkan Apple Watch, banyak konsumen yang langsung menganggap produk tersebut tuh berkualitas karena reputasi Apple yang emang udah kuat dari sebelumnya. Itu adalah contoh dari advantage of brand extension. Itu ada resiko dari brand extension itu sendiri. Itu ada brand dilution yang pertama. Jadi ini tuh karena terlalu banyak extension, ini tuh bisa melemahkan makna dan diferensiasi brand utama. Jadi ketika brand ada di mana-mana, ya itu mulai kehilangan keunikannya gitu. Jadi udah nggak premium lagi gitu karena udah terlalu banyak brandnya. Yang kedua itu ada cannibalization. Jadi produk extension tuh biasanya justru menyedot penjualan dari produk yang udah ada dalam portofolio yang sama. Nah, kalau di sini dicontohkan ada produk dari Coca-Cola, Coke Zero dan Diet Coke. Ini tuh bersaing satu sama lain untuk segmen yang sama. Selanjutnya ada consumer confusion. Karena sudah terlalu banyak extension, udah terlalu jauh, brand tuh membuat konsumen tuh sulit memahami apa yang sebenarnya ada di posisi brand tersebut. Jadi sebenarnya brand extension itu merupakan peluang yang besar teman-teman, tapi wajib dikelola dengan hati-hati agar tidak merusak brand utamanya. Ke chapter 14 ya. Jadi chapter 14 itu membahas bagaimana perusahaan menjaga kekuatan brand dalam jangka panjang. Jadi kalau kita lihat bagian atas ini, setiap brand itu memiliki siklus hidupnya tersendiri, mulai dari launch, kemudian growth, maturity, hingga berpotensi mengalami decline. Karena perusahaan itu tidak bisa hanya fokus membangun brand di awal, tapi juga harus terus mengelolanya. Nah, jadi di bagian bawah itu ada dua strategi utama. Yang pertama itu ada reinforcing brands, yaitu menjaga konsistensi, identitas, dan menilai utama brand agar tetap diingat konsumen. Yang kedua ada revitalizing brand, yaitu memperbarui brand ketika mulai kehilangan relevansinya. Misalnya melalui inovasi produk atau strategi pemasaran yang baru. Jadi intinya brand yang kuat harus terus dirawat agar tetap relevan seiring perubahan pasar. Pembahasan chapter 14. Jadi ini tuh ngejelasin ada 3 pilar utama dalam menjaga brand equity. Yang pertama itu ada konsisten. Jadi perusahaan itu harus konsisten menjaga identitas, pesan, dan nilai utama brand secara konsisten. Kalau kita contohin tuh Apple ya teman-teman. Apple tuh selama bertahun-tahun tetap dikenal brand yang inovatif dan premium karena mereka emang konsisten menjaga nilai tersebut. Selanjutnya ada protection. Jadi perusahaan harus melindungi asosiasi positif yang dimiliki brand seperti kualitas, kepercayaan, diferensiasi dari kompetitor. Nah, contoh lagi itu ada Apple ya. Dia mengontrol ketat ekosistemnya gitu agar tetap premium. Selanjutnya ada innovation. Meskipun harus konsisten, brand juga harus berinovasi agar tetap relevan dengan kebutuhan konsumen yang terus berubah-ubah. Jadi kuncinya adalah menjaga keseimbangan antara konsistensi dan inovasi. Chapter yang terakhir itu ada chapter 15. Jadi gimana sih cara sebuah brand itu bisa ekspansi ke global gitu. Sini tuh ada dua strategi utama ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada standardization. Jadi berarti perusahaan tuh mempertahankan identitas brand yang sama di seluruh dunia. Misalnya logo, desain produk, position yang tetap konsisten. Sedangkan adaptation berarti perusahaan itu melakukan penyesuaian terhadap kondisi lokal seperti bahasa, harga, atau strategi komunikasi. Nah, biasanya banyak perusahaan tuh yang menggunakan adaptation. Nah, kalau kita kasih contoh tuh kita ambil contoh perusahaan yang sama yaitu Apple. Jadi Apple tuh mempertahankan identitas premium yang sama di seluruh dunia, tetapi tetap menyesuaikan harga, distribusi, dan komunikasi pemasarannya sesuai kondisi negara masing-masing. Jadi brand global yang sukses itu bukan hanya tentang konsisten, tapi juga mampu beradaptasi dengan pasar lokal. Ke slide kesimpulan. Jadi sebagai penutup kita bisa lihat ya teman-teman bahwa seluruh chapter yang kita bahas sebelumnya itu tuh sebenarnya merupakan satu bentuk alur yang saling terhubung gitu. Mulai dari chapter 9 dan chapter 15 dari measure brand equity sampai brand itu sustain globally gitu.
Jadi inti dari seluruh pembahasan ini adalah bahwa brand merupakan aset strategis yang harus diukur, dikembangkan, dipertahankan, dan dikelola secara berkelanjutan agar mampu menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang. Sesuai yang ada di quotes ya teman-teman. A great brand is a story that is never completely told. Dari Scott Badbury. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.